الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده تعالى وأشكره. جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya ialah Dia memberikan berbagai macam sarana yang bisa membawa mereka untuk mendapatkan jalan kebenaran. Di antara sarana-sarana tersebut yang akan menghantarkan seorang hamba untuk bisa mendapatkan jalan kebenaran, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisi petunjuk bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, serta menjadi pembeda antara yang benar maupun yang batil. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Setelah kita mengetahui bersama bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa membacanya, untuk senantiasa mentadaburinya, dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan isi kandungannya. Bagaimana mungkin seorang hamba akan bisa ke suatu tempat yang belum pernah ia singgahi, namun dia tidak mau bertanya di jalan
dan enggan pula membaca petunjuk jalan. Jika demikian keadaannya, besar kemungkinan dia akan tersesat, tidak sampai ke tempat tujuan. Demikianlah sedikit perumpamaan bagi seorang muslim yang enggan, yang tidak mau membaca Al-Quran, maka besar kemungkinan dia akan bingung dalam menjalani kehidupan, bahkan yang lebih parah dari itu, dia akan tersesat. Jamaah yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan yang belum bisa membaca Al-Quran? Maka jawabannya ialah dengan belajar. Belajar membaca Al-Quran. Dan dengan belajar inilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain mendapatkan petunjuk dengan membaca Al-Quran, kita juga akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Di antaranya ialah yang pertama, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk. Yang pertama adalah dia akan disandingkan dengan para malaikat yang mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, maka dia kelak akan bersama dengan para malaikat yang mulia di hari akhir nanti. Lalu bagaimana dengan orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun ajrani." Dan bagi orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala karena dia berusaha dalam membaca Al-Quran, dan satunya karena pahala dari huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, yaitu pahala. Wal hasanatu bil ashri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dan satu pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kali lipat kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu juga satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Di khutbah yang kedua ini kami akan membawakan satu keutamaan dari orang yang membaca Al-Quran. Satu keutamaan ini sungguh sangat luar biasa. Dan satu keutamaan ini mungkin banyak sekali di antara kita yang nanti di hari kiamat
begitu mengharapkannya. Apakah itu? Keutamaan tersebut adalah mendapatkan syafaat. Bahwasanya nanti di hari kiamat, ketika matahari didekatkan sedekat mungkin di atas seluruh kepala manusia, suhu begitu panas dan banyak sekali orang-orang di sana yang tenggelam oleh keringatnya karena banyaknya dosa. Mereka sangat membutuhkan, mereka sangat menginginkan yang namanya syafaat. Dan syafaat itu berbagai macam. Ada yang dari Allah, ada yang dari Rasulullah, Al-Quran, dan itu semua tentunya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara syafaat yang akan Allah izinkan untuk para hambanya yaitu syafaat dari Al-Quran. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kalian bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang memberikan syafaat kelak pada hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Demikianlah ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekurang-kurangnya 3 keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang gemar, yang senantiasa membaca Al-Quran. Setelah kita mengetahui bahwa betapa dahsyatnya keutamaan tersebut, lalu kok kita masih malas dalam membaca Al-Quran, bahkan enggan untuk mempelajarinya, maka sungguh sangat disayangkan, sungguh sangat kasihan keadaan orang tersebut. Fanas'alullaha as-salamah wal afiyah. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba wan nabiyul mustafa al-habibul murtada kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.